Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farhan Priyatna Fatur Rahman, kelas C3 BM 10219015. Di sini saya sedikit akan menjelaskan Ma'rifatur Rasul, kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kondisi Jazirah Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mereka menyembah berhala. Dalam kehidupan sosial mereka, kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perzinahan merajalela, peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Nah, ini gambaran singkat tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, Jazirah Arab pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 2000 awal Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang kala itu bermaksud menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh segerombolan burung ababil yang diutus Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika beliau dilahirkan, banyak keajaiban yang terjadi yang pada waktu itu diantaranya berhala-berhala berjatuhan, api yang disembah orang-orang Majusi di Persia tiba-tiba padam, bergetarnya kerajaan Kisra, diperkatanya penjagaan langit. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dikandung ibunya dalam usia 2 bulan, ayahnya wafat dan sejak itu beliau menjadi seorang yatim. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunya ke Yasrib, Madinah dengan maksud ziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi sanak saudaranya. Namun dalam perjalanan pulang menuju Makkah, Siti Aminah jatuh sakit dan tinggal beberapa hari di sebuah desa yang bernama Abwa. Dan dengan kehendak Allah, Siti Aminah wafat dan dimakamkan di sana. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh kakinya Abdul Muthalib hingga usia 8 tahun. Abdul Muthalib yang juga memberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Sepeninggalnya kakek beliau disuruh oleh pamannya Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, salah seorang tokoh terpandang dan disegani di kalangan suku Quraisy. Di antara perempuan yang pernah menyusui beliau adalah Siti Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya selama 4 tahun. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat terpuji, di antaranya jujur, giat, bekerja, sabar dan menghadapi cobaan, sopan santun dan lemah lembut dan perkataan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang berakhlak mulia dan berhati dermawan. Dari pernikahannya lahir 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thaib, dan 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Diangkat menjadi Rasul. Pada usia 40 tahun beliau SAW diangkat dengan Rasul dengan turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang berakhlawat di Goa Hiro yang berada di Jabal Bukit Nur. Adapun wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke penduduk Makkah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mendapat sambutan baik dari kalangan sahabat dan keluarga. Mereka yang paling awal beriman dan memeluk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun yang berjumlah 30 di antaranya. Pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid dari golongan wanita, Abu Bakar bin Abi Quhafah dari golongan laki-laki, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, Zaid bin Haris dari golongan hamba sahaya.
kemudian diikuti oleh sahabat dan kerabat yang lainnya, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Talabul Ubdoli, dan Abdurrahman bin Auf. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kedudukan Rasul. Yang pertama-tama seorang manusia, yang kedua memiliki nasab, yang ketiga memiliki jasad, yang keempat menyampaikan misi, yang kelima menyampaikan amanah, yang keenam memimpin umat. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama-tama syidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatanah artinya pintar. Sedikit dari saya, bila ada kesalahan, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.